Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katra Nadia Salsabila dengan NIM 425-21025 dari kelas 3A TKJ. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang HDFS atau Hadoop Distributed File System. HDFS merupakan sistem penyimpanan terdistribusi yang melakukan proses pemecahan file besar menjadi bagian-bagian lebih kecil dan nantinya didistribusikan ke klaster-klaster dari komputer. Klaster ini biasanya terdiri dari banyak node atau komputer. Setiap node di dalam klaster ini harus terinstall Hadoop untuk bisa berfungsi. Sebagai distributed file system, HDFS berfungsi untuk menangani data yang berukuran besar yang disimpan tersebar di dalam klasternya. Kelebihan HDFS yang pertama, sangat baik dalam mengolah data yang berukuran lebih besar, seperti data yang berukuran 1 TB. Yang kedua, lebih cepat dalam mengakses data yang ukurannya besar. Dan yang ketiga, lebih bervariasi data yang bisa disimpan dan diolah dalam bentuk HDFS. Kekurangannya, yang pertama, tidak cocok untuk OLTP atau Online Transaction Processing. Yang kedua, tidak cocok untuk OLAP atau Online Analytic Processing. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk DSS atau Decision Support System. Konsep HDFS. HDFS menyimpan suatu data dengan cara membaginya menjadi potongan-potongan data. Potongan-potongan data ini akan disimpan tersebar dalam komputer-komputer yang membentuk klasternya. Nah, potongan-potongan data ini dalam HDFS disebut dengan blok. Ukuran blok ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. HDFS memiliki komponen-komponen utama berupa namenode dan datanode. Namenode adalah komputer yang bertindak sebagai master, sedangkan datanode adalah komputer-komputer dalam Hadoop cluster yang bertugas sebagai slave atau anak buah. Namenode bertanggung jawab menyimpan informasi penempatan blok-blok data dalam Hadoop cluster. Ia bertanggung jawab mengorganisir dan mengontrol blok-blok data yang disimpan tersebar dalam komputer yang menyusun Hadoop cluster. Sedangkan datanode bertugas untuk menyimpan blok-blok data yang dialamatkan kepadanya dan secara berkala akan melaporkan kondisinya kepada namenode. Setiap data atau file yang disimpan di HDFS memiliki lebih dari satu copy atau salinan. Ini disebut replication vector atau RF. Secara default, RF ada 3, yang artinya satu file disimpan di 3 datanode. Jadi, jika salah satu datanode ada yang rusak, maka datanode yang lain akan memberikan filenya. Setiap 3 detik, datanode akan mengirimkan sinyal ke namenode untuk menunjukkan bahwa datanode masih aktif. Kalau dalam 10 menit namenode tidak menerima sinyal dari datanode, maka datanode tersebut akan dianggap rusak atau tidak aktif. Sehingga setiap request, read atau write akan dialihkan ke node lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari HDFS. Sebelum kita masuk ke cara kerja, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui mengenai HDFS ini. Yang pertama yaitu namenode. Nah, jadi namenode adalah bagian terpenting dari Hadoop Distributed File System atau HDFS. Namenode juga bertanggung jawab untuk menyimpan metadata seperti informasi mengenai data dan struktur file dari file-file yang disimpan dalam HDFS. Namenode juga memantau letak fisik dari blok-blok data dalam cluster, mengatur penempatan blok data dalam datanode, dan mengatur replikasi blok data. Yang kedua yaitu datanode. Jadi datanode merupakan komponen kerja dalam cluster HDFS. Mereka bertanggung jawab untuk menyimpan blok-blok data aktual yang membentuk file-file dalam HDFS. Jadi, datanode menerima instruksi dari namenode mengenai penyimpanan atau pengambilan data dan melakukan operasi baca tulis pada blok-blok data tersebut.
Yang ketiga yaitu blok. Dalam HDFS, file-file dibagi menjadi blok-blok data dengan ukuran tetap. Blok-blok ini merupakan unit penyimpanan dasar yang tersebar di seluruh data node dalam cluster. Nah, setiap blok file kecuali yang terakhir memiliki ukuran yang sama. Jadi misalnya file 1 GB dibagi dengan blok 300 MB, maka blok pertama dan ketiga sampai ketiga berukuran 300 MB dan yang terakhir akan berukuran 100 MB. Nah, pembagian data ke dalam blok-blok ini memungkinkan distribusi dan pemrosesan data secara paralel di seluruh cluster. Yang keempat yaitu replication. Jadi, setiap blok data direplikasi di beberapa data node untuk memastikan ketahanan terhadap kegagalan atau fault tolerance. Nah, replication ini berfungsi untuk menyebar replika-replika tersebut di berbagai data node dalam cluster. Strategi replikasi ini membantu dalam pemulihan data saat terjadi kegagalan pada node atau terjadi korupsi data. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam cara kerja HDFS. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari HDFS. Dapat dilihat di layar, terdapat 1 name node dan 4 data node. Nah, pertama-tama, klien akan mengupload file sebesar 1 GB. Nah, name node akan menentukan berapa ukuran blok yang akan dibuat. Di sini sebagai contoh saya menggunakan 300 MB. Nah, klien akan mengirimnya ke name node dan name node akan membagi sebanyak ukuran maksimal 300 MB. Di sini dapat dilihat name node membagi sebanyak 4 blok, yang dimana blok A sampai C itu sebesar 300 MB dan blok D sebesar 100 MB. Nah, selanjutnya yaitu name node akan melakukan replikasi sesuai replication vector yang kita tentukan di name node. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan replikasi sebanyak 2 kali. Nah, untuk blok A akan didistribusikan sebanyak 2 kali. Di sini dapat dilihat blok A didistribusikan di data node 1 dan data node 2, blok B di data node 2 dan data node 3, blok C di data node 3 dan data node 4, dan yang terakhir yaitu blok D yang ukurannya sebesar 100 MB di data node 4 dan data node 1. Mungkin cara kerja HDFS seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu praktikumnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melakukan demonstrasi terhadap proyek yang kelompok kami telah buat, yaitu Hadoop Distributed File System. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidil dengan NIM 42521.041. Saya dari kelas 3A TKJ. Nah, di sini kami memiliki 5 buah VM, di mana VM FS1 bertindak sebagai name node, FS2, FS3, dan FS4 bertindak sebagai data node. Kemudian VM client akan bertindak sebagai node yang akan mengirimkan dan mengambil file pada direktori HDFS. Nah, untuk menjalankan HDFS itu kita perlu login pada server name node, kemudian kita masuk pada direktori sistem binary atau sbin pada root directory dari Hadoop. Nah, untuk menjalankan HDFS kita hanya perlu untuk menjalankan file start all.sh. Kita enter. Nah, ini server name node akan menghubungi data node yang terdaftar pada core site dan HDFS site untuk memulai bertindak sebagai data nodes. Ini starting name node, starting data nodes, starting secondary name node. Nah, karena kami tidak membuat secondary name node, maka secondary name node itu adalah name node itu sendiri. Nah, di sini ya, semua prosesnya telah berjalan. Kita bisa lihat menggunakan command JPS. Nah, JPS ini sebuah perintah yang bisa digunakan untuk melihat proses yang berjalan dengan yang menggunakan Java runtime process.
FS2 bertindak sebagai data node dan node manager. Begitupun pada FS3 dan pada FS4. Nah, dengan ini layanan HDFS sudah berjalan. Kita bisa lihat, kita bisa akses dengan mengakses IP dari namenode dengan pada port 98700. Maksud saya 9870. Nah, kita lihat NN berjalan, namenode berjalan pada port 9000. Nah, kita bisa lihat informasi terhadap data nodes-nya. Kita bisa lihat di sini terdapat 3 buah data node yang sedang aktif. Kapasitasnya masing-masing data node ada 14,6 GB. Nah, di sini kita juga bisa melakukan browsing pada direktori HDFS. Nah, kita bisa lihat terdapat 2 buah direktori, data dan user. Nah, kita akan mencoba untuk mengirimkan file pada direktori data ini. Nah, kita akan melakukan hal itu pada VM client. Nah, kita akan mencoba mengirimkan file Adobe Premiere Pro .rar dengan ukuran itu sekitar 1,6 GB. Nah, untuk mengirimkan file pada direktori HDFS, kita perlu login sebagai user HDFS atau user yang sebelumnya kita buat khusus untuk mengakses layanan HDFS. Nah, untuk mengirimkan file, kita ketikkan perintah HDFS, dfs min put. Nah, minput ini menandakan bahwa kita akan menyimpan file pada direktori HDFS. Nah, setelah minput ini kita tentukan file mana nih yang akan kita kirim. Nah, pada kasus ini kita akan mencoba untuk mengirimkan file Adobe Premiere Pro.rar. Nah, setelah itu kita tentukan di mana lokasi file tersebut akan disimpan. 2 port 9000. Nah, setelah port ini kita tentukan direktori mana file yang dikirimkan ini akan disimpan. Nah, kita akan mencoba untuk menyimpan filenya itu pada direktori data. Kita ketik /data, kita enter, maka kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita bisa lihat di statistiknya di sini. Kita lihat transmit rate-nya itu sekitar 50-an megabyte per second. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini prosesnya telah selesai. Kita bisa lihat pada browsernya. Nah, di sini sudah ada file Adobe Premiere Pro dengan jumlah replikasi itu sebanyak 3. Nah, dan block size-nya itu masing-masing blok berukuran 128 MB. Karena bloknya itu berukuran 128 MB, kita bisa sedikit kalkulasi. Kita asumsikan ukuran filenya tadi itu sebanyak 1,6 GB. Nah, adapun jumlah bloknya itu setiap bloknya ada 128. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa jumlah bloknya itu kemungkinan ada 13 blok. Nah, kita bisa lihat di sini ada blok 0 sampai blok ke-12. Totalnya ada 13 blok. Nah, masing-masing blok ini akan tersimpan di semua data node. Blok 1 dia tersimpan FS3, FS4, dan FS2, begitupun blok-blok lainnya. Nah, dengan ini kita sudah berhasil untuk menyimpan file pada di HDFS. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil sebuah file dari direktori HDFS? Nah, kita menggunakan perintah HDFS, dfs min get, kemudian file apa yang akan kita ambil, Adobe. Kita akan mencoba mengambil file yang tadi kita telah kirim ke HDFS. Nah, setelah itu kita tentukan di mana file tersebut akan disimpan. Kita simpan saja pada directory home. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita sini ada error. Nah, ini saya ada typo.
Kita tidak menggunakan slash di sini. Nah, kita enter, kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita bisa lihat lagi di statistiknya itu, pada klien dia receive rate-nya sekitar 100-an megabyte per second. Nah, prosesnya sudah selesai, kita lihat. Nah, kita telah berhasil mengambil file Adobe Premiere Pro. Nah, kita akan melakukan pengujian bagaimana ketika terdapat salah satu data node rusak atau mati. Kita akan coba hapus dulu file yang kita telah ambil tadi. Filenya setelah terhapus. Nah, kita akan mencoba untuk mematikan data node dari FS3, data node yang ketiga atau FS4. Kita matikan, power off. Ini FS4 saya tidak bisa lagi melakukan SSH. Kita coba ping IP-nya 14, juga tidak bisa untouchable. Nah, ketika kita mengambil file yang tadi, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini akan muncul error. Nah, ini file to connect to 14.3.2.4, di mana ini adalah IP dari VM FS4. Nah, karena data node ini mati, maka sistem akan secara otomatis menghubungi data node lain. Nah, di mana di sini kita bisa lihat bahwa blok data yang tersimpan pada FS4 itu dia gantikan dari blok data yang disimpan pada IP 14.3.2.2 yang mana itu merupakan IP dari FS2. Ya, benar. Jadi data node yang sebelumnya tersimpan pada FS3, karena FS3-nya, maksud saya FS4, karena FS4-nya itu mati, maka HDFS akan mengambil blok data pada data node lainnya, di mana pada kasus ini dia mengambil data pada FS2. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, kita bisa lihat kita berhasil mengambil file tersebut dengan ukuran yang sama dengan sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu demonstrasi dari hasil proyek kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga proyek ini bisa bermanfaat bagi orang-orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.